Akuntansi konvensional telah dikenal sejak manusia mengenal angka, yaitu sejak zaman Firaun di Mesir antara tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Juga ada sejak zaman Raja Hammurabi di Babilonia 2500 sampai 500 sebelum Masehi, yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Hammurabi. Pada waktu itu, masyarakat Mesir dan Babilonia telah mengenal adanya ilmu manajemen. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia pada tahun 4500 Masehi, Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Elba, Syria Utara. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali pada tahun 1642, yang mana kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan termasuk kalkulasi laba rugi. Negara yang dianggap pertama kali mengenalkan konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi ilmu pendidikan akuntan. Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 Masehi. Asal kata Diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Fungsi akuntansi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam Islam seperti Al-Khatib yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan untuk khusus akuntan dikenal juga dengan nama muhasabah atau muhtasib yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab melakukan perhitungan. Hendrickson dalam buku Accounting Theory menulis penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi. Kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar. Artinya, besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. Bangsa Arab pada waktu itu sudah memiliki administrasi yang cukup maju. Praktik pembukuan sudah menggunakan jurnal umum, buku besar umum, laporan periodik, dan penutupan buku. Para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi yang besar, terutama adanya penemuan angka 0 dan konsep perhitungan desimal. Tokoh-tokoh muslim seperti Al-Khawarizmi, Abu Kamil Suja, Al-Kazim, Ibnu Al-Bana, Al-Karazi, Al-Kasi, dan Al-Quyandi telah memberikan kontribusi yang besar dan signifikan dalam akuntansi. Pendeklarasian negara Islam di Madinah didasari oleh konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara, tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong royong di kalangan para muslimin. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sebagai seorang kepala negara yang juga merangkap sebagai ketua Mahkamah Agung, mufti besar, dan panglima perang tertinggi, juga penanggung jawab administrasi negara. Bentuk sekretariat negara masih sangat sederhana dan baru didirikan pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Telah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan khalifah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas dengan tujuan ke Asia. Perdagangan tersebut pada akhirnya berkembang hingga ke Eropa, terutama setelah penaklukan Mekah.